Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani Sholiha, NIM 20200015073. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang input device. Pengertian input device. Input device sebagai media atau perantara untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan bisa menghasilkan informasi yang diperlukan oleh user. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Signal input berbentuk data yang bisa dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input yaitu berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang telah dimasukkan ke dalam sistem komputer. Jadi, input device selain digunakan untuk memasukkan data, juga bisa memasukkan program ke dalam komputer. Perangkat input dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pertama perangkat input langsung dan yang kedua perangkat input tidak langsung. Perangkat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh CPU tanpa melalui media lain. Sedangkan perangkat input tidak langsung yaitu input yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh CPU tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu media yang berbentuk simpanan luar atau external memory, contohnya pita magnetik atau magnetic tape, disk magnetik atau magnetic disk, atau kartu plong, yaitu punch card. Macam-macam input device. Yang pertama yaitu mouse. Mouse adalah alat input komputer yang digerakkan dengan tangan dan mengubah gerakan tersebut menjadi perintah atau instruksi. Mouse dapat dengan cepat memindahkan pointer atau kursor sesuai gerakan tangan. Mouse biasanya mempunyai 3 tombol, yaitu 2 tombol utama, kiri dan kanan, dan 1 tombol scroll atau memindahkan tampilan ke atas dan ke bawah. Mouse mempunyai beberapa macam antara lain, mouse mekanik atau mouse bola, mouse optik, mouse giroskopik, dan mouse 3D atau buds. Ada beberapa port mouse yaitu serial, PS atau 2, USB, dan wireless. Yang kedua yaitu keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa angka, huruf, dan simbol. Juga sebagai media untuk melakukan perintah-perintah seperti menyimpan, membuka, dan lain-lain. Bagian-bagian pada tombol keyboard yaitu pertama, tombol alphanumerik atau typing case, yaitu terdiri atas tombol angka, huruf, dan simbol. Yang kedua, yaitu tombol numerik atau numeric case, adalah terdiri dari tombol angka yang berada di bagian kanan keyboard, dan pada laptop atau netbook, tombol ini menyatu dengan tombol alphanumerik. Yang ketiga, tombol fungsi atau function case, yaitu berada di bagian atas keyboard terdiri dari F1 sampai F12. Yang keempat, tombol navigator atau control case, yaitu tombol panah kanan, kiri, atas, dan bawah yang berfungsi untuk memindahkan pointer. Yang ketiga yaitu scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk menyalin hard copy menjadi soft copy, lalu disimpan pada memori komputer. Hasil scanner ditampilkan di layar komputer terlebih dahulu, kemudian biasa dimodifikasi. Hasil scan dapat disimpan sebagai file teks, dokumen, ataupun gambar. Yang keempat yaitu graphic pads. Graphic pads adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan objek pada monitor. Biasanya digunakan untuk merancang bangunan, rumah, pesawat, dan lain-lain. Yang kelima yaitu microphone dan earphone. Adalah alat yang digunakan untuk memasukkan suara yang disimpan dalam memori komputer dan untuk mendengarkan suara.
Yang keenam, touchpad adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi yang sama seperti mouse. Perbedaannya touchpad menggunakan sentuhan jari. Yang ketujuh, yaitu light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Yang kedelapan, joystick adalah alat yang digunakan untuk permainan atau games pada komputer. Joystick umumnya berbentuk tongkat dengan tombol-tombol yang mengatur gerak objek dalam komputer. Yang kesembilan yaitu barcode reader. Barcode reader adalah alat yang digunakan untuk membaca kode dan diterjemahkan ke dalam bentuk angka. Biasanya digunakan di supermarket. Dan yang terakhir adalah kamera digital. Kamera digital adalah alat yang digunakan untuk memotret dan hasilnya disimpan dalam format digital. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.